Biasa, Sabtu subuh besok insya Allah akan diisi oleh Ustaz Dr. Fajrul Balak. Total salat Jumat tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 25 April 2025 Miladiah. Insya Allah yang akan menjadi khatib Ustaz Haji Afrial Hidayat LCMA dan Imam Ustaz Behaki, sedangkan muazzin Ustaz Marianto. Akhirnya kepada khatib dan muazzin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الصدق والحق وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكاشف الله بالغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, tentu dengan kecintaan Allah kepada kita semuanya, kita digerakkan hati kita, digerakkan pikiran kita, digerakkan jiwa kita, digerakkan raga kita untuk hadir ke rumah Allah yang kita banggakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang memiliki saham terhadap pembangunan masjid yang kita cintai ini. Sebagaimana dalam pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazyan fahuwa ghazyan. Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk berjuang, maka dia juga bagian daripada orang yang berjuang. Walaupun hadis ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks perjuangan. Dalam konteks perjuangan. Maka dalam konteks perjuangan dalam membangun masjid ini, siapapun kita berpartisipasi. Kalau tak sanggup kita mengeluarkan dana kita, minimal kita menyampaikan informasi
tentang pembangunan masjid yang kita cintai ini, dan tentu Rasulullah SAW janjikan kepada kita, man bana masjidan banallahu baita fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, kita membangun masjid ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materi maupun non materi, maka kita juga dihitung bagian daripada orang yang membangun rumah Allah ini. Dan insya Allah janji Allah, Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Itulah rumah, sebenar-benar rumah yang kita miliki. Adapun rumah di dunia ini adalah sementara. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi khatib membacakan satu ayat, satu potong ayat di dalam surat Taubah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita poin singkat padat, yang mana 3 poin ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di ujung ayat tadi, a'dhamu darajatan, Allah akan tinggikan derajat kita. Ketinggian derajat di sisi Allah itu bukan dari sisi pangkat di dunia, jabatan di dunia, atau kekayaan di dunia, tapi a'dham derajat di sisi Allah adalah di akhirat, bukan dalam kacamata dunia. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, merekalah orang wa ulaika humul faizun, mereka orang yang sukses. Sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Tapi insya Allah ketika kita sukses di akhirat kelak, tentu di dunia juga Allah memberikan kesuksesan kepada kita. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin yang Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat 20. Agar kita ditinggikan derajat kita, agar kita menjadi orang-orang yang sukses dalam kacamata Allah, bukan dalam kacamata manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu, ini yang pertama. Orang-orang yang beriman. Karena kalau tak beriman kita, sia-sia kita hidup di dunia. Tidak ada artinya. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana? Dia baik sekali, Ustaz. Dia infak, sedekah, baik sama orang lain, tapi dia tidak beriman. Karena iman ini kunci. Kunci kita masuk surga, itu kuncinya. Maka nggak ada poin lain. Yang pertama pasti alladzina amanu, orang yang beriman. Nah, dijelaskan orang yang beriman ini bagaimana? Orang yang beriman, orang yang percaya sama Allah adalah orang yang al-qaul bil lisan. Dia ucapkan, saya beriman kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia ucapkan, tapi tidak sekedar dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi ucapannya itu dirasakan dalam hatinya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak sekedar lisan, tapi dibenarkan. Tasdiqu bil qalbi, harus dibenarkan. Jangan sampai di lisan berbeda, di hati berbeda. Yang ketiga, orang yang beriman itu adalah tidak hanya sekedar qaul bil lisan wa tasdiqu bil qalb wal amalu bil arkan. Dia mengamalkan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia benarkan dari keyakinannya. Dia percaya bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Dia katakan, saya akan sholat 5 waktu. Dia benarkan dalam hatinya, saya akan sholat, tapi dia juga harus melakukan. Jangan sampai dia katakan saya sholat,
dia benarkan tapi dia tidak mengerjakan sholat. Nah, ini tidak sinkron antara apa yang diucapkan, apa yang dia yakini, dan apa yang dia perbuat. Tanda orang yang beriman itu 3 hal tadi. Dia beriman kepada Allah, dia meyakini di dalam hatinya benar, jujur dia, tidak berbohong dengan apa yang diungkapkan. Maka kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, orang-orang yang akan insya Allah ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang akan sukses insya Allah, janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa hajaru, yang kedua, orang-orang yang berhijrah. Kalau dalam konteks hijrah, bayangan kita pasti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu peristiwa hijrah. Tapi secara luas, hijrah ini adalah kita berpindah. Makna berpindah apa? Berpindah dari tidak baik menjadi baik. Dan kita diingatkan dalam bulan Ramadan, kita berpuasa. Itu bagian daripada kita hijrah. Kita dilatih. Kemudian kita berada saat ini di bulan Syawal. Apa makna Syawal? Syawal maknanya adalah irtifa, diangkat. Jadi kalau kita sudah berpuasa, kemudian di bulan Syawal tidak ada peningkatan, bahkan menurun, nah ini dipertanyakan kemaksimalan kita dalam ibadah puasa. Karena harapan Allah, la'allakum tattaqun, aplikasinya nampak dilihat ketika di bulan Syawal. Jangan kita sedekah rajin di bulan Ramadan saja. Jangan kita baca Quran di bulan Ramadan saja. Jangan kita memperbanyak salat-salat sunnah di bulan Ramadan saja. Tapi ketika di bulan Syawal semakin menurun. Allah katakan harus ada peningkatan, sebagaimana makna filosofi daripada Syawal itu sendiri, irtifa, harus ada peningkatan. Jadi berpindah kita dari yang tidak baik menjadi baik. Jadid hayatah, kata para ulama, kita harus memperbarui hari-hari kita. Hari-hari kita itu harus baik. Dan landasan kita semakin hari semakin baik adalah karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah inilah membuat kepercayaan kepada kita untuk kita terus menjadi orang yang baik. Kalaupun ada yang tidak baik, kita tinggalkan. Kita harus segera berhijrah. Yang ketiga, yang terakhir, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ayat ini memang dalam konteks, kalau kita baca tafsirnya, memang konteks jihad. Seperti saudara kita di Palestina, berjihad melawan musuh dengan jiwa dan harta. Nah, ini kalau ayat ini kalau kita lihat, ya cocok saudara kita di Palestina. Mereka berjihad, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, semua mereka korbankan. Tapi dalam makna umum sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad di sini adalah berusaha. Usaha kita sungguh-sungguh. Termasuk dalam konteks kita membangun masjid kita ini. Kita berusaha. Walaupun ada orang mengatakan gak mungkin kita bangun masjid ini. Dari mana dananya? Dari mana dananya? Cuma bisa kita jawab, dananya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan mengetuk hati-hati orang-orang yang beriman. Siapa sangka pada Jumat ini terakhir khatib naik di mimbar ini belum seluas ini. Tapi Jumat ini alhamdulillah kita sudah pakai semua lokasi lahan di dalam masjid yang kita banggakan ini. Nah, ini bagian juga dari kita, mujahadah kita, berjihad kita. Berjihad melawan kemungkaran. Berjihad melawan maksiat. Jangan sampai ada kita
ketika kita melihat kemungkaran di depan kita, kita tak mau menasihati. Mereka memang bukan otoritas kita untuk menangkap orang yang bermaksiat. Minimal ada nasihat, minimal ada yang kita tegur. Jangan sampai bermaksiat di depan mata kita. Sekarang ini kita lihat orang sudah berani sekali di depan orang tua. Alhamdulillah kita lihat. Nah, ini harus ada kepekaan dari kita. Kalaupun nggak kita sanggup melawannya, ataupun kita nggak sanggup melarangnya, minimal dalam hati kita benci terhadap kemungkaran yang kita lihat di depan mata kita. Itu bagian daripada juga mujahadah. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah. Makna berhijrah adalah berhijrah, berpindah dari tidak baik menjadi baik. Dan orang-orang yang berjihad dalam konteks kita adalah bersemangat, dalam konteks kita adalah berjuang dengan sungguh-sungguh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan derajat kita dan Allah akan jadikan kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang akan masuk surga dalam keadaan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita 3 karakter, 3 golongan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita dan menyukseskan kita, menjadikan kita orang-orang yang faiz di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوة ولا قاضي حاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.